Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Para bapak dan ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, yang pertama kita berterima kasih kepada Allah. Amin. Alhamdulillah. Kenapa? Bukan karena bisanya kita hadir tempat ini. Kalau tanpa rahmat Allah, bu enak di rumah nonton TV ya. Yang kedua, kita bisa hadir di sini karena sayang dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati tentunya di sini banyak orang tua. Yang pertama bolehlah saya sebutkan Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah Al-Mukarram Al-Ustaz Asror, juga Ketua MUI Wilayah Kelurahan apa nih? Dinong ya? Saya punya teman, saya punya sahabat, dan ini bukti nyata kita bisa hadir bahwa peringatan Maulid menyambung silaturahim. Al-Mukarram akhirnya Bapak Kiai Haji Asrofi Muslim. Almost 20 years I didn't meet him. Saya sudah 20 tahun tidak bertemu beliau, hamba Allah ini. 20 tahun Pak, 20 tahun saya nggak ketemu, baru ketemu sekarang. Pantas saya cari kemana beliau. Ini bukti. That's the real condition. Betul Pak? Yang kedua yang saya hormati tentunya di sini, bolehlah Bapak Lurah Binong Kecamatan Curug, Bapak Zuhri Saputra, SPDI Master of Science. Juga boleh saya sebutkan, ini kalau sebut semua sampai subuh nggak selesai Pak. Boleh saya sebutkan, ini kalau ceramah kita udah top belakangan ini deh. Bapak Haji Muhammad Rizal SH, MSI, anggota DPR RI, dan tentunya para anggota dewan yang lainnya. Juga di sini ada Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, betul Bapak Arifin. Ahlan wa sahlan bisudurikum Pak Arifin. Dan tentunya penceramah kita, saya bantu-bantu aja deh Pak. Penceramah kita yaitu Al-Mukarram akhirnya Bapak Kiai Haji Maulana Nur Muhammad Maulana. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan dengan kata-kata yang lain, saya ingin tim hadroh di sini panitia terima kasih. Tim hadroh juga masya Allah sebagai pengganti kita semua insya Allah. Sebelum saya mulai supaya semangat, saya ingin kita baca selawat badar. Bisa? Are you ready? Okay, thank you so much. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah wa salamullah ala Taha Rasulillah.
tadi ya Rasulullah. Semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para bapak dan ibu sekalian, wabil khusus kepada guru kita dan anggota dewan, para orang tua, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid dan asatidzah, serta jamaah para bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah kita hadir di peringatan maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu jangan tidur dulu. Enggak bu ya? Semangat takbir, Allahu Akbar. Sukses atau tidak suksesnya peringatan Maulid Nabi, dimanapun berada, dimanapun kita hadir, bapak-bapak yang di luar, sukses atau tidak suksesnya peringatan Maulid bukan karena banyaknya yang hadir. That's the most important, yang terpenting sukses peringatan yang Maulid yang kita ajarkan dan kita hadir dimanapun itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apanya? Akhlak Nabi kita contoh, betul? Santun Nabi kita contoh, adab Nabi kita contoh, betul nggak Ustaz Maulana? Ustaz Maulana Masya Allah tawadhu, alhamdulillah. Jadi peringatan Maulid yang kita hadir, ini kita di sini banyak yang hadir. Hadirnya kita saja di tempat ini, Bu, Pak, yang di luar Bapak, anggota dewan bisa teriak dulu yang di sini. Tadi sampai mana ya? Nah, suksesnya peringatan Maulid kembali kepada diri kita. Betul. Hadirnya kita saja di tempat ini, kita tidak lihat kanan kiri kita, mau dia orang alim atau tidak, mau dia orang pintar atau tidak, mau dia pekerjanya sederhana, mau dia seorang pejabat, bahwa hadirnya kita di tempat ini, poin utama kita cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Amin. Iya. Saya senang lagi ibu ceria terus bu. Nanti sampai rumah suaminya kasih waktu. Amin. Nah. Saya mau tanya nih sama ibu bapak-bapak. Jawab yang jujur. Bapak dan ibu kenal Rasulullah dari mana? Dari dulu. Kita kenal Rasulullah dikenalkan oleh yang pertama pasti orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita beragama Islam. Betul? Awalnya kita beragama Islam turunan. Pak, dengar ini Pak. Awalnya kita beragama Islam turunan. Kenapa? Orang tua kita beragama Islam. Setelah itu kakeknya juga kayak kita. Karena kita dikasih akal oleh Allah, makanya kita mempelajari ajaran Islam. Tadi kita baca sholawat badar, betul? Betul. Pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi cinta kepada baginda Rasul. Betul Pak? Betul. Mana? Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, kita disuruh selawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya kalau orang tidak suka selawat, dia berarti menentang ayat Quran ini. Nauzubillah. Tadi dibacakan selawat Badar, selawat perang Badar. Saya mau tanya, siapa yang menyusun selawat Badar? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril salah. Pantesan. Emang menyusun selawat Jibril? Selawat Badar malaikat Jibril. Siapa? Ini juga tidak tahu. Ini saya masih pembukaan. 5 menit lagi saya selesai Bu ya. Kan ada Ustaz Maulana
Jamaah, oh jamaah. Nah, kan gitu. Siapa yang menyusun sholat badar? Sholawat badar, ini pengetahuan, that's knowledge for you, pengetahuan buat kalian. Ibu-ibu tiap pengajian baca sholawat badar, tapi nggak tahu siapa mu'alifnya, who is the writer, siapa penulisnya. Penulis pengarang sholawat badar bukan orang Arab, bukan orang Timur Tengah. Penulis sholawat badar seorang kiai besar, kiai yang dia humul tersembunyi, yang berasal dari kota Jember, namanya Allahyarham Kiai Haji Ali Mansur. Siapa Bu? Siapa Dek? Namanya Kiai Haji Ali Mansur. Ustaz Maulana saya kasih pembukaan. Kita selesai jam 12 ya. Nah, saya Bu sampai jam 12 sambung Bu. Benar, jujur. Penyusun sholawat badar adalah Kiai Haji Ali Mansur. Beliau karena cintanya kepada baginda Rasul, beliau susun sholawat badar. Ketika itu di sini banyak orang tua, panitianya banyak orang tua. Saya tak dulu kepada orang tua, saya angkat dua jempol kalau panitianya orang tua dibantu generasi muda. Alhamdulillah. Kenapa? Di sini orang tua yang hadir ini banyak di samping-samping saya. Walaupun saya masih berusia 55 tahun, Pak Rizal, 55 usia saya. Itu sholawat badar ketika beliau Kiai Ali Mansur menulis sholawat itu dari Jakarta, datanglah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Keramat kita. Waktu mengetuk pintu rumah beliau nih Bu, ini sejarah, history. Ya, dengarkan ini, boleh ceritakan kepada anak cucu. Ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Keramat Bintang datang ke rumahnya Kiai Haji Ali Mansur, ketok, tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Air. Apa yang pertama kali dikatakan oleh Habib Ali Bintang? Itu Kiai Ali Mansur buka pintu, Waalaikumsalam warahmatullah, beliau cium tangannya Habib Ali Bintang. Jangan kayak anak sekarang. Setelah Profi, cium tangan, pakai pipi, pakai jidat. Nauzubillah. Ini ajaran siapa nih? Orang-orang soleh dulu ngajarkan kita, salafun sholihin, aulia ngajarin kita salaman dengan pakai hidung, tarhim, betul. Bukan pakai pipi sama jidat. Itu siapa yang ngajarin? Itu Kiai Ali Mansur, Bu. Dia cium tangan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, cium. Habib Ali langsung mengatakan, mana selawat yang kau buat tadi malam? Itu belum tanya. Hampir tanya apa? Itu belum tanya. Habib Ali Bintang langsung belum diberitahu sama Kiai Ali Mansur. Habib Ali mengatakan, mana selawat yang kau buat tadi malam? Itu langsung beliau terima, diijazahkan, dan sampai hari ini beliau pernah diundang Kiai Ali Mansur datang ke majelis Taklim Kuitang. Beliau bacakan selawat badar ini, dan Habib Ali sangat cinta betul kepada selawat badar. Sampai hari ini majelis Kuitang pembukaan selalu membaca selawat badar. Ini ada pembuatan. Nah, yang pertama, tenang aja Bu, masih lama. Saya juga sebentar selesai. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita kenal Rasulullah dari siapa? Dari orang tua kita. Orang tua kita dari siapa? Dari guru-guru kita. Guru-guru yang mana? Guru-guru yang cinta, guru-guru yang sayang kepada Rasulullah. Para guru yang nasab keilmuannya sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tim hadro, ini saya belum masuk 3 poin. Saya nggak lama Bu, insya Allah 15 menit lagi saya selesai. Ya Bu ya. Tim hadro, nih kita kalau nggak ada tim hadro, tidak hidup suasana di majelis ini, betul? Betul. Tadi tim hadro baca Maulid Syintut Durar, betul? Yang disusun oleh seorang wali besar, ulama besar, yang magang kewaliannya magang kutub. Bu, kalau ibu belajar
Nanti tanya sama ustazahnya. Ini yang bapak-bapak tanya sama ustaznya. Pangkat kewalian itu yang paling tinggi mana? Sultan Aulia. Lihat. Jadi dibacakan kitab Maulid Situduror yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Rabi' Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Kenapa dibacakan dalam bahasa Arab? Karena Habib Ali bin Muhammad Rashid orang Arab, orang Sewun di tanah Yaman. Apa isinya? Setiap maulid, ini kan kita memperingati maulid, pasti dibaca rawi maulid, betul Bu? Pak, yang dibaca mana? Dulu seiring dengan waktu berjalan, dibacakanlah Syariful Anam, betul? Dibacakanlah Maulid Al-Barzanji, kemudian dibacalah Maulid Azab, dibacalah Maulid Ad-Dibai, kemudian Maulid Situduror, dan terakhir adalah Maulid Ad-Diyamul Lami yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Betul? Kalau yang ngaji sama Habaib insya Allah tahu. Oleh karena itu, beruntung kita hanya mendengar. Beruntung kita hanya mendengar para bapak. Tadi dibacakan Maulid Situduror kita dengar, nggak tahu artinya, dapat pahala nggak? Apalagi kita baca Quran. Beruntung dibacakan Maulid, salah satu konsep semua Maulid isinya baik tentang history, tentang sejarah, tentang manaqib baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau tahu? Habib Ali, ini kata Nabi, barang siapa yang menyebut nama aulia tanzilur rahmatul rahmat di tempat ini. Amin. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi waktu menulis untaian kalimat dalam kitab Maulid Situduror, beliau langsung di depan beliau ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung di depan beliau ada baginda Rasul. Jadi Rasulullah ridho kalau Habib Ali menulis riwayat beliau di depannya baginda Rasul. Makanya jangan tinggalkan majelis maulid kemudian, tapi majelis pengetahuan jangan tinggal majelis taklim. Nah, sekarang saya mau lihat ini judul. Ustaz Maulana, kita disuruh PR buat kita semua meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era milenial sebagai pribadi yang unggul. Masya Allah. Satu, Rasulullah jelas diutus, sudah jelas, betul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Galan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tidur, kumaha ieu teh tidur. Pak, jelas Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hafal kita hadisnya. Innaman bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau disebut hadis, terakhir kita katakan kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab kalau kita baca hadis. Kalau kita baca Quran, tadi Quran mengatakan umpama Innallaha ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima shadaqallahul azim. Kalau hadis tadi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pada peringatan maulid ini saya sampaikan bahwa Rasulullah selalu diperingati hari kelahirannya, betul. Tapi kalau orang soleh, para kiai, para tuan guru, bapak ibu, bukan diperingati maulidnya, tapi haulnya, betul. Kenapa Rasulullah diperingati maulidnya? Karena Rasulullah dari pertama lahir di dalam rahimnya ibunda tercinta sampai dewasa, Rasulullah maksum, tidak memiliki dosa, betul. Tapi kalau seorang kiai, seorang habaib, seorang tuan guru
seorang syekh mungkin dari kecil dia dididik dengan agama, menjelang usia remaja pasti dia punya dosa, betul. Makanya tidak ada peringatan Maulid untuk hari kelahiran untuk para orang soleh, tapi diselenggarakan adalah haulnya, betul. Yang pertama, bahwa Rasulullah kita diingatkan pada peringatan Maulid ini, tarekatnya, iktikadnya Rasulullah pertama adalah kita diingatkan untuk menuntut ilmu, betul. Di era milenium sekarang ini, lihat Al-Qur'annya masih bertahan, Al-Hadisnya masih bertahan, akhlak Rasulullah dicontoh. Tapi berapa banyak muslim-muslimat yang tidak mencontoh, tidak mengagumi dan tidak memprioritaskan Rasulullah sebagai orang yang dicintainya. Nauzubillah. Banyak nggak Bu? Kalau survei membuktikan, Pak Rizal dan bapak-bapak anggota dewan lainnya nih, saya minta maaf, saya namanya nggak saya sebut satu persatu, tapi percayalah, dari hati saya insya Allah saya menghormati antum semua. Coba kalau disurvei remaja yang sekarang nih era milenium katanya, yang cinta kepada Rasulullah sama artis banyak yang mana? Bu, jujur Bu, anak-anak banyak yang mana? Kenapa banyak yang artis yang tidak cinta Rasulullah? Karena dia tidak mempelajari sirah nabawiyah. Lihat, kalau orang cinta kepada Rasulullah, mencontoh akhlaknya Rasulullah, dia tidak akan pernah melanggar daripada apa yang sudah disyariatkan oleh agama, apa yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, menuntut ilmu. Bu, kenapa orang bisa berbuat tidak baik? Pak, kenapa orang bisa korupsi? Padahal dia disumpah dengan Al-Quran di atas kepalanya. Nasrani, dia letakkan tangannya di kitab Injilnya. Kok masih bisa dia korupsi? Kenapa saya mau tanya? Karena Al-Quran hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai lambang saja. Seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik, yang soleha, dia insya Allah, walaupun mungkin dia belum bisa baca Quran, dia ingat bahwa kitab suci Al-Quran, dan inilah yang harus dipegang teguh. Betul Pak? Karena 10 menit lagi nih Pak, sebentar lagi saya selesai ya. Jangan tidur dulu nih Bu. Bu. Jangan tidur dulu deh Bu ya. Jadi yang pertama adalah menuntut ilmu. Tahu ayatnya Bu? Kalau para kiai, para ustaz tahu ya semuanya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti beda dong. Allah angkat beberapa derajat di antaramu apabila kau memiliki pengetahuan. Betul? Yang kedua, singkat aja deh. Yang tadi pertama ilmu, yang kedua tauhid, akidah. Saya teringat, ibu-ibu suka baca ratib nggak Bu? Bu suka baca ratib? Pernah mimpi ketemu beliau? Mau tahu resepnya? Pingin ketemu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Siapa yang tiap hari baca ratib? Kapan ratibul haddad dibaca? Siapa itu Imamul Haddad? Harus tahu. Ya. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, zuriyah Rasul, yang dalam Aqidatul Mujmalah kan di situ ada kalimat, betul. Watabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kalau cuma dibaca ratib, tidak diresapi di hati, kalau hanya Al-Aqidatul Mujmalah hanya dibaca tapi tidak diresapi di hati, percayalah banyak remaja yang baca Qurannya bagus, baca Qurannya hebat, tapi dia akhlaknya jauh daripada ratibul haddadnya, jauh daripada Al-Qurannya, jauh daripada akhlak yang baik. Nauzubillah. Ibu-ibu mau jadi orang yang soleh kan? Betul Bu? Bapak-bapak yang jadi orang yang soleh, kira-kira dididik gak anaknya, cucunya menjadi orang yang soleh?
Kalau kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, gak ada anak yang berani melawan sama orang tua. Betul Pak? Tapi lihat di era milenium sekarang ini, banyak gak anak yang melawan sama orang tua? Orang tuanya baru 3 kalimat, 10 kalimat, anaknya udah 15, 20 kalimat. Pokoknya saya bicara yang real aja deh. Betul? Coba. Kenapa sebabnya? Awalul madrasah fil bait. Madrasah yang pertama bagi seorang anak muslimah di rumahnya. Betul. Nah, kamu pergi ke musola masjid, sholat sana, sholat zuhur, bapaknya nggak sholat. Betul? Jadi di dalam kedua tauhid, akidah nggak bisa ditawar. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Aku berlepas diri daripada agama yang menyalahi agama Islam. 5 menit lagi saya. Iya. Bu, kalau kita agamanya bagus, insya Allah akhlak kita bagus. Amin. Ya Bu ya. Rasulullah gembira kalau kita seperti ini. Rasulullah gembira kita baca Quran. Rasulullah gembira anak cucu kita taat sama orang tua. Betul. Tapi Rasulullah sedih kalau melihat umatnya, dia minum minuman keras, dia korupsi, dia ambil uang rakyat, dia berbuat semaunya. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa malu dalam hatinya. Rasa malu terhadap manusia tidak ada, apalagi rasa malu kepada Allah. Nauzubillah. Satu tadi apa namanya? Yang pertama apa tadi? Dia lupa. Yang kedua tauhid. Yang pertama ilmu, yang kedua tauhid. Yang ketiga ibu baca Al-Quran, jaga Al-Quran. Di peringatan Maulid ini ya banyak orang mengatakan Al-Quran sudah tidak zamannya, Al-Quran tidak relevan. Justru zaman yang mengikuti Al-Quran, zaman milenium mau sampai abad berapapun dia mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti zaman. Betul nggak? Kiai, betul Kiai. Ini dengar, sekali lagi. Untuk zaman milenium sampai kapanpun ke depan, bukan Al-Quran yang mengikuti zaman, tapi zaman yang mengikuti Al-Quran. Betul? Betul. Makanya Qurannya dibaca. Biar nggak ngerti, nggak baca Qurannya. Anda silakan baca Maulid, Anda silakan baca Ratib, Anda silakan baca yang wirid-wirid yang lain. Tapi the first yang pertama Al-Quran dibaca. Ustaz, saya sibuk, capek, kerja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, lemas letih, lesu lelah. Sempatkan membaca Quran. Anda bisa main handphone for 24 hours, 24 jam kita pegang handphone kita. Kenapa Al-Quran kita tidak baca? Kena kan? Semulana, kena ya? Anda pikir Al-Quran Anda taruh di lemari kita, lemari buku, itu banyak berdebu. Nanti debu itu akan menuntut di akhirat. Ya Rob, aku ini adalah debu yang menempel di Al-Quran, tidak pernah aku baca. Aku minta pertanggungjawaban fulan bin fulan, lemparkan dia ke api neraka. Kenapa? Karena dia tidak baca Quran. Tapi orang yang baca Quran, walaupun dia terbata-bata, dia ingin berusaha bisa baca Quran, dapat pahala nggak Bu? Saya nggak usah bahas hadisnya nih, kelamaan. Kita pakai bahasa kita aja udah, betul. Al-Quran kita baca walaupun kita nggak ngerti artinya, terbata-bata kita baca, tapi kita pegang Al-Quran, dapat pahala, betul. Tapi hati-hati pegang Al-Quran pakai wudu. Banyak mahasiswa yang saya ajar pegang Al-Quran nggak pakai wudu, bawa Al-Quran semuanya seperti bawa buku sekolahan. Na'udzubillah min dzalik. Kita dulu nih orang tua, kita ngaji Al-Quran itu di mana? Tidak ada. Itu akhlak wal adab. Tapi anak sekarang mahasiswa saya sempat marah karena Allah. Kenapa? Pegang Quran ini begini jalan dengan aku. Ini mahasiswa. Error, betul. Ya. Quran jangan pernah. Ya. Ilmu, tauhid, Al-Quran. Terakhir,
Tambahan aja, tambahan. 2 menit aja, boleh ya? Boleh Bu? Rasulullah Ustaz Maulana, nanti masalah milenialnya yang namanya Ustaz Maulana nih. Saya cuma satu, yang ini jarang disampaikan oleh para habaib, para kiai. Waktu Rasulullah SAW ketika akan wafat, ini saya mau cerita Rasulullah wafat aja. Singkat saja. Rasulullah berada di dalam pembaringan. Ini yang remaja dengarkan nih. Ini pelajaran. That's the most important, sangat penting. Waktu baginda Nabi dalam pembaringannya, dalam keadaan badan meriang, dalam keadaan sakit panas tinggi, Hababah Fatimah Zahra binti Rasulullah ambilkan kain, ditempelkan di keningnya sampai itu yang tadinya basah kain itu dengan air sampai kering seketika. Kenapa? Karena begitu panas tingginya baginda Nabi. Pada saat itu ini cerita, tapi ceritanya Masya Allah. Pada saat itu Bapak yang ada di ruangan itu pertama Rasulullah, kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian yang ketiga Hababah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu radhiyallahu anha. Kemudian siapa lagi? Malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah bertanya kepada putrinya, "Wahai Fatimah, wahai Fatimah, tolong sebentar lagi akan ada tamu datang." Tiba-tiba singkat cerita, masuklah seorang pemuda yang so very handsome, sangat tampan Pak Rizal. Siapa? Aku adalah pemutus daripada kelezatan. Siapa itu? Malaikat Israil alaihi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Israil, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan Waalaikumsalam. Masuk di pemuda tampan. Dilihat Rasulullah dalam keadaan pembaringan. Wahai yang hadir di sini, engkau tahukah siapa yang datang? Dia adalah malaikat Israil alaihi salam. Ditanya sama Rasulullah, malaikat Israil mengatakan begini, wahai Rasulullah, aku diutus. Yang di belakang dengarkan, yang di atas, yang di luar jamaah dengarkan. Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu, dan itu pun bila engkau izinkan. Ya Sofi, misalnya Sofi, kalau kita gimana Pak? Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu bila engkau izinkan. Yang red lines-nya, garis merahnya, bila engkau izinkan. Nih ibu yang di samping kanan saya, bila diizinkan oleh Rasulullah. Kalau kita gimana Pak? Nah, nggak pakai penyisilan, Ustaz. Oh begitu. Kalau bahasa kita kan begitu. Pakai bahasa modern dikit apa? Oh begitu. Ya. Ya Jibril, ya Israil, silahkan. Kalau memang kau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawaku, maka silahkan. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama Nana, artinya Allah Subhanahu wa taala apa? Jawab. Nah, anak sekarang nggak ada yang tahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang tahu. Yang SD, SMP, SMA, mahasiswa, artinya Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ya, anak sekarang nggak tahu. Anak sekarang ya, saya prihatin. Teknologi boleh maju, betul sama anak. Tapi ternyata dekadensi moral, akhlak jauh turun ke bawah. Kalau memang itu, silakan buat Jibril Israil alaihissalam. Baik ya Rasulullah. Itu Bu, ditarik itu ruh dari kaki naik ke atas sampai ke mata kaki, sampai ke betis terus naik ke atas. Sampailah di dada beliau itu Rasulullah tersengal-sengal. Sampai Rasulullah tersengal-sengal, itu malaikat Jibril merengos, dia buang muka. Ya Jibril, kenapa engkau buang
buang mukamu, kenapa engkau palingkan wajahmu? Apa jawaban malaikat Jibril alaihissalam? Didengarkan. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku tega melihatmu dalam keadaan kepayahan. Ruhku sudah sampai di dada. Bagaimana aku tega melihatmu dalam keadaan kepayahan. Pak, ruhnya Nabi sudah sampai di dada. Manusia termulia, manusia besar yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nazar sakaratul maut. Itu malaikat Jibril buang muka karena tidak tega melihat Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut. Apa Rasulullah katakan Pak Rizal, Kiai Asrofi, Ustaz Asrul, Ustaz Maulana? Rasulullah mengatakan, cukup hanya aku saja yang merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Itu Rasulullah cintanya sama kita sampai mengatakan, cukup ya Jibril, biar aku saja yang merasakan sakitnya saat ruh keluar dari tubuh. Bapak tahu? Ruh keluar dari tubuh kita, sakitnya seperti kita dicincang dengan 300 pedang. Itu sakitnya ruh ketika akan keluar dari tubuh kita. Ustaz Maulana begitu. Makanya dalam doa yang ada di surat Yasin doa selamat ada kalimat Allahumma hawwin alaina fi sakaratin. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika sakaratul maut. Itu baca habis sholat, ya, berdoa selipkan. Kalau tidak bisa dari Allahumma inna nas'aluka salamatan fid, ambil penggalangnya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Jibril, cukup aku saja merasakan. Ummati, analaha kata Rasulullah. Ya, umatku, aku baginya, aku untuknya. Ini yang perlu kita ketahui. Dan para bapak ibu sekalian, lihat, kita bersaudara nggak muslim? Bersaudara nggak? Kalau mengaku umatnya Rasulullah dan bertuhankan Allah, kita pasti merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza. Betul? Saya mau tanya, apa kontribusi kita terhadap saudara kita yang di sana? Jujur, minimal kita doa, betul? Lihat, untuk tidak terjadi di Indonesia. Singkat kata, kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza Palestina. Allah berikan kesabaran atas ujian yang berat dari tahun 1967 sampai 2023, nggak selesai masalah Palestina jalur Gaza. Kita baca Fatihah, semoga Allah jaga semuanya, yang meninggal, yang wafat, syahid, amin. Dan kita semua dengan keramat baca suratul Fatihah, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampunkan dosa kita, dan kita satu yang kita minta, ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Fatihah. Terakhir 1 menit saja. Saya mendapat ijazah dari Sayyidina Guru. Ibu-ibu cinta Rasulullah, bapak-bapak cinta Rasulullah, pingin mimpi ketemu Nabi. Seumur hidup rugi kalau kita selama hidup kita tidak pernah mimpi ketemu baginda Rasulullah. Resepnya satu, dengarkan. Kalau mau tidur malam Jumat, berwudu. Kemudian atau duduk di sajadah jam-jam 8-9 malam habis sholat isya, berwudu, duduk yang rapi, baca sholawat Nuril Anwar 100 kali. Kemudian tidur, minta sama Allah wasilah sholawat Nuril Anwar, mimpi ketemu baginda Rasul yang disusun oleh Al-Imam Al-Allama Al-Kutub Al-Barakah Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Itu Kiai Asrofi. Ini Kiai Asrofi sama saya 20 tahun gak ketemu. Beliau tahu saya punya guru Sayyidil Walid Dr. Al-Habib Syekh bin Ali bin Sulaiman Jutfi.
Sholat nuril awal bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa biryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar walil abhar wasubil ahyar adana ni'amillahi wa idoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu